Oke, teman-teman selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Data Investment. Oke, ini adalah saham Inet ya. Ini saham Inet. Ini ada satu pola teman-teman, satu pola. Nah ini satu downtrend line. Karena dia downtrend, saya bikin trend line-nya di atas. Yang mana ini bisa kita perhatikan karena di area downtrend line ini ada satu cluster yang bisa kita amati dulu ya. Nah, kita lihat sebelumnya. Saya sampaikan dulu ke teman-teman tentang chartnya dari Inet ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, lihat nih. Ini chartnya Inet. Saya hapus dulu aja. Oke, seperti ini. Ini adalah kondisi saham Inet yang udah turun dari 700 sempat rebound, 700 sempat rebound seperti itu. Ini adalah tipikal dari saham-saham yang memang downtrend itu seperti ini ya. Jadi lower low ngebentuk lower low, reboundnya nggak mampu, lower low, higher-nya juga lebih rendah dari sebelumnya, lower low, higher-nya lebih rendah dari sebelumnya, lower low. Nah, kalau saat ini marketnya kan udah kerasa nih ada pembalikan di ISG-nya. Apakah di Inet ini juga akan terjadi pembalikan? Oke, kita lihat dulu sebelumnya kondisi dari si Inet ini. Kita bisa tambahkan indikator moving average. Kita cari moving average dulu yang moving average 200 ya. 200 ini adalah moving average yang menjadi fundamental line ya, menjadi fundamental line. Kita klik dulu. Nah, jadi Inet berada di bawah MA 200 ini fundamental line. Jadi dia masuk di bearish zone seperti itu. Jadi tujuan paling dekat kalau bagi para pemain fundamental adalah di bawah fundamental line itu berarti fundamental line-nya di sekitar 290-an seperti itu. Dia masuk bearish zone. Oke, dalam kondisi seperti ini sudah mulai ada pembalikan dan juga marketnya sudah mulai keras ada perlawanan seperti itu. Kita akan coba petakan dulu pergerakan dari si Inet. Nah, ini yang pertama, satu kondisi turun, lower high atau titik high-nya lebih rendah ya, tidak mampu. Dan dari satu trend line ini, yaitu downtrend price channel, dari titik ini 1, 2, 3 nggak mampu, 4 juga nggak mampu ya. Dari titik ini boleh, dari struktur pergerakan si Inet seperti ini, boleh kita tambahkan satu lagi ya, seperti ini. Nah, ini ada dua kondisi besar ya. Ini kondisi besar di mana diwakili satu tren yang besar juga belum mampu, atau kita bisa pecah, kondisinya, atau kita perhatikan, maksud saya kita perhatikan cluster, bukan cluster yang besar ini, tapi cluster yang kecil ini, karena bertahap akan kita analisa pergerakan dari si Inet ini, khusus dari cluster ini saja ya. Dari cluster ini saja kita bisa melihat adanya swing high ya. Di sini titik tinggi yang tidak lebih tinggi dari yang lainnya, dan ini adalah swing low, titik yang rendah yang tidak lebih rendah dari yang lainnya. Dari situ kita tarik Fibonacci. Saya ulang. Dari cluster ini saja, akan saya tarik Fibonacci untuk melihat pergerakan dari si Inet ini ya. Akan saya lihat pergerakan dari si Inet ini menggunakan Fibonacci retracement. Nah, seperti ini. Ini adalah Fibonacci retracement yang mendeteksi pergerakan dari si Inet dalam cluster kecilnya ini ya. Dalam cluster kecil ini kita lihat pergerakan dari si Inet, di mana ini adalah titik low, swing low dari Inet, dan ini swing high. Dalam pergerakan si Inet turun ya teman-teman, ini ada resisten dan reboundnya. Dalam pergerakan Inet ini turun, dia ada rebound setelah mencapai dasar selama berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah hari ke-6 dia rebound. Nah, teman-teman bisa ngelihat resistan pertama 200 itu sudah dilewati kemarin ya. Ini sudah berapa hari nih? 4 hari bursa, 2 kali dites.
tidak mampu ya. Jadi tanggal 11 Juni terus berapa ini? 12 atau berapa ya itu. Pokoknya 3 hari bursa sebelumnya karena kemarin libur itu nggak mampu dilewati. Namun per hari ini INET-nya ini mampu berada di atas 23,6 retracement atau di atas 204. Resistan berikutnya ada di 234. Berikutnya lagi ada 50 retracement. Nah, yang harus diperhatikan hanya di area ini dulu ya teman-teman. Hanya di area di sini dulu saya apakah dia mampu lewat di resistan sebelumnya di 234, 254 seperti itu. Nanti kemudian ada 50 retracement. Kalau misalkan dia di 50 retracement bisa stabil di sekitar di atas 26, 258, maka baru kita pikirkan pergerakan dari si INET ini lebih lanjutnya bagaimana gitu. Kalau klaster kecil ini yang saya buletin ini bisa dilewati INET dengan baik, maka the nextnya adalah kita akan pikirkan di klaster besar ini. Nah, klaster besar boleh juga untuk saya gambarkan ke teman-teman semuanya, untuk saya berikan gambaran ke teman-teman semuanya. Dari klaster kecil sudah kita bahas tadi. Sekarang klaster besarnya, ini supaya agak ganggu, saya ini dulu. Kalau seandainya INET ini bisa nanti di atas 50 retracement klaster kecil di 258, maka teman-teman boleh juga petakan yang lebih besar, bisa petakan juga yang lebih besar area resistan dari si INET ini. Saya akan buatkan ini perkiraan kasarnya ya seperti ini. Perkiraan kasarnya seperti ini. Oke, saya paskan dulu. Jadi intinya ini yang besar ini adalah klaster besarnya, di mana kuncinya ada di 258 dulu di sini, sekitar di sini 258 dilewatin. Nanti resistannya akan kita gunakan yang lebih besar lagi. Ini kita hapus yang kecil. Nah, ini yang gede. Klaster besar kita tarik. Oke, sebentar, ini agak ngeganggu. Oke, nah ini. Setelah 258 dilewatin, berikutnya 284 ya. 284. Kemudian 2364. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat dalam tarikan Fibonacci ini adalah swing low-nya, resistan pertama yang besar ada 284 dan kemudian ada sekitar 364. Which is 364 ini teman-teman, ini juga terjadi resistan sebelumnya yang cukup kuat karena sekitar semingguan tidak mampu ngelewatin titik itu. Inilah Fibonacci, kuncinya di 254 klaster kecil, 250 klaster kecil, 284 resistan pertama, resistan kedua cukup penting di 38,2 retracement di 364, kemudian yang paling penting lagi nanti di 50 retracement. Dan teman-teman bisa ngelihat di sini 50 retracement juga terjadi hambatan yang cukup kuat untuk INET. Kemudian di 61 tidak ada hambatan dan 78,6 retracement juga ada hambatan. Jadi inilah Fibonacci. Tarikan dari Fibonacci ini dalam suatu tren dari swing low, swing high ke swing low atau kebalikannya untuk arah yang tren yang berbeda, kita bisa melihat pergerakan dari saham-saham tersebut atau kita bisa memetakan resistan-resistan dari saham-saham tersebut ya teman-teman. Oke, teman-teman yang mau dibahas sahamnya apa aja silahkan komentar saham mau dibahas saham apa seperti itu. Terima kasih dari saya, Surya MS Trade and Investment membahas saham INET.